Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Wik, 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 wik. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai anjing. Di pastoran ini ada sekarang empat anjing, ya betul. Dan kemudian saya juga anjing saya husky itu masih diadopsi, tapi saya dengar beritanya hilang. Sudah sungguh-sungguh menyedihkan. Husky itu selalu ditanya, ada stambunnya enggak? Ada surat-suratnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah galur murni, keturunan asli husky, Siberian husky. Keturunan asli, kalau tidak asli sudah harganya, penghargaan, kualitas, pandangan orang menjadi turun. Padahal kadang-kadang relasi kita dengan anjing itu yang lebih penting daripada murni, ras murninya. Maka saudara-saudari yang terkasih, stambun itu atau surat-surat pernyataan yang menyatakan bahwa ini adalah galur murni, keturunan antara betina dan jantan yang sungguh-sungguh Siberian husky tanpa ada campuran, maka anaknya pun juga akan murni husky, punya kualitas, dan katanya itu menjadikan yang membuat orang melihat itu sebagai anjing yang mahal, yang harus selalu dijaga. Nanti pun kalau ada keturunan harus dicarikan surat-surat stambun untuk membuktikan bahwa dia kawin dengan anjing husky yang murni. Anaknya pun akan terjaga kemurniannya. Ini satu cara untuk menentukan anjing itu sudah campuran atau bukan. Kebanyakan anjing sudah campuran. Anjing di pastoran saya ini juga sudah campuran. Nyari yang murni kalau dilepas seperti itu susah. Biasanya dipiara di kandang, dijaga pergaulannya. Nah, disitulah akan ditemukan stambun itu anjing yang dijaga rasnya murni dari husky. Kawin sama husky menurunkan anjing asli original husky. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga berbicara tentang keturunan. Saya tidak merendahkan Bunda Maria dengan tadi cerita tentang anjing husky, tetapi sebetulnya saya ingin menyatakan bahwa Maria memang dalam silsilahnya dia sebagai orang yang terpuji dan Yusuf sebagai keturunan Daud. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dalam perayaan pesta Maria, kelahiran Maria, kemudian tentu saja Maria itu orang hebat. Kemudian dicari kapan beliau ini mendapatkan wahyu dari malaikat Gabriel. Bagaimana wahyu itu? Kapan beliau ini dibesarkan di antara keluarga Yoakim dan Ana? Kapan beliau ini lahir? Bagaimana kelahirannya? Karena ketika sudah terkenal, ketika sudah menjadikan berpengaruh dalam gereja perdana, orang-orang mencari ceritanya sampai kelahirannya, bahkan mungkin sampai sebelum-sebelumnya, yaitu bagaimana para nabi sudah meriwayatkan, meramalkan akan ada seorang wanita yang melahirkan seorang laki-laki, bayi yang akan menjadi penyelamat bangsa manusia. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini ditentukan pesta kelahiran Bunda Maria. Injilnya itu sangat menarik. Bagaimana dari sejak Abraham keturunannya, kemudian keturunan Daud, kemudian keturunannya lagi, akhirnya sampai pada Yusuf suami Maria yang akan memberikan keturunan yaitu Yesus. Mereka akan percaya, masyarakat, warga, umat akan percaya dia yang menjadi Mesias penyelamat bangsa.
Maka saudara-saudari yang terkasih, sungguh Yesus adalah keturunan dari Daud, keturunan dari Abraham, keturunan dari mereka-mereka orang besar di Israel, dan akhirnya sampai kepada Yusuf yang bertunangan dengan Maria, dan kemudian Maria itu melahirkan Yesus dari Roh Kudus. Tentu saja bukan Yusuf sebagai laki-laki, tetapi Roh Kudus yang membuai, dan kemudian akhirnya Roh Kudus itu yang memberkati dan menjadikan Yesus sebagai penyelamat. Saudara-saudari yang terkasih, Maria juga menjadikan keturunan yang terpilih. Dia juga keturunan Daud, keturunan Abraham. Dia juga keturunan orang-orang terpandang di Israel. Dan akhirnya dia pun dipandang sangat terhormat oleh umat gereja perdana, karena Maria selalu menyertai, mengiringi gereja perdana, pergulatannya, jatuh bangunnya, liku-likunya, bersama dengan umat dan para rasul, mencoba menemukan Roh Kudus yang membimbingnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun bisa melihat bagaimana kita dijadikan oleh Allah seperti sekarang ini. Namanya kontemplasi hidup, kontemplasi riwayat atau sejarah hidup. Bagaimana kita lahir, bagaimana bahkan orang tua kita bertemu. Saya teringat bagaimana bapak saya bisa bertemu, menikah dengan ibu saya, suatu perjuangan yang berat. Bapak saya harus kemudian mengikuti ibu saya pada saat awalnya. Lalu kemudian ibu saya diajak masuk kemudian bersama-sama dengan bapak dalam satu kepercayaan. Kemudian setelah itu saya lahir anak nomor 4, tetapi kakak saya yang perempuan meninggal karena jatuh ketika naik sepeda ke belakang dan gegar-otak. Maka kemudian bapak juga cerita, dulu dimasukkan rumah sakit karena sakit itu habis satu radio transistor katanya yang dijual untuk pengobatan. Waktu itu radio transistor ketika tahun sekitar 65 itu sangat jarang. Maka kemudian bapak saya bercerita semua itu. Kemudian akhirnya saya, Teguh Budiarto, karena bapak saya kena kasus dianggap sebagai gerakan G30 SPKI, padahal bapak saya sudah punya surat bebas G30 SPKI, bapak saya juga sudah dinyatakan bebas, tetapi di perusahaannya mungkin pimpinannya tidak suka, maka hanya dijawab, itu di daerah saudara, tetapi di sini lain. Besok kamu sudah tidak perlu masuk kerja lagi. Bapak saya dulu bekerja di Pegadaian, dan kemudian akhirnya lahirlah saya. Maka saya dinamakan Teguh Budiarto. Teguh itu kuat, budi mencari arto uang. Karena bapak saya tidak punya pekerjaan, harus mencari ke sana kemari. Makanan wira swasta, jualan ikan, jualan ini, supaya menghidupi keluarga. Maka dalam kondisi seperti itu lahir saya, dan saya menjadi tugu peringatan keluarga. Teguh Budiarto. Tidak pernah saya protes, saya syukuri. Bahkan saya ikut bersyukur orang tua saya, bapak saya berjuang mati-matian untuk menghidupi kami bertiga, berempat dengan ibu saya. Dan bapak saya sekarang sudah dipanggil Tuhan, tetapi saya akan mengenang seumur hidup saya bagaimana bapak saya berjasa untuk kami semua. Dan ini kemudian menyemangati kita. Kalau ada sesuatu yang masih membuat kita jengkel dalam sejarah hidup kita, kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita bisa menyapa Tuhan. Kenapa ini? Maksudnya apa? Kok dulu peristiwanya seperti ini, seperti itu. Pelan-pelan kita akan rekonsiliasi dengan peristiwa masa lalu, dengan orang-orang di masa lalu, dan juga dengan
sejarah hidup kita. Maka mari saudara-saudari, kita berdamai dengan diri sendiri dengan melihat sejarah hidup kita. Dan setelah itu, kita mencoba menyambut rahmat Tuhan sebagai utusan seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman